Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Didaskalos. Apa Didaskalos itu Bapak Ibu Saudara? Didaskalos itu berarti guru atau pengajar. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 berkata demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara, mengajarkan berasal dari bahasa asli didasko. Didasko itu kata kerja. Nah, pengajar atau orangnya disebut didaskalos. Nah, seperti yang ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi, penghibur itu yaitu Roh Kudus itu tugasnya mengajarkan dan mengingatkan. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, Yesus meninggalkan mentor bagi kita. Nah, mentor ini yang akan mengajarkan kita. Alasan mengapa manusia butuh pengajar, yaitu hati manusia cenderung jahat. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima berkata demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu dalam perjanjian lama. Kita lihat di dalam perjanjian baru berkata demikian di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara, mengapa manusia itu butuh pengajar? Karena ini, hati manusia itu cenderung jahat. Tidak ada manusia yang hatinya full 100% itu baik. Mengapa? Karena hati manusia itu cenderung jahat dari dalam. Seperti dikatakan dalam perjanjian baru tadi, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, dan bagai-bagai hal-hal yang tidak baik timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara, mengapa Roh Kudus itu harus mengajarkan manusia? Sebab manusia itu hatinya itu jahat. Oleh karena itu manusia perlu dan sangat butuh pengajar yang namanya Roh Kudus ini. Nah, hal apa yang diajarkan oleh Roh Kudus? Hal yang diajarkan oleh Roh Kudus kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Saya bacakan lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang diajarkan Roh Kudus adalah segala aspek, segala apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa aslinya, segala sesuatu itu berarti yang di dalam Yohanes pasal 14 tadi, segala sesuatu dalam bahasa aslinya berarti segala rupa dengan sungguh-sungguh. Atau dengan bahasa lain, ayat ini sedang menceritakan bahwa Roh Kudus mengajarkan dengan sungguh-sungguh apapun yang manusia perlukan. Jadi saat mengajarkan, Roh Kudus ini tidak mengajarkan setengah-setengah saudara. Roh Kudus ini mengajarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti orang-orang kebanyakan waktu mengajarkan, melihat yang diajarkan dablek, melihat yang diajarkan ini bodoh, melihat yang diajarkan ini kurang pintar. Gak usahlah diajarkan, orang ini bodoh kok, orang ini tidak pintar kok, orang ini tidak bisa. Nah, tidak dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajarkan dengan sungguh-sungguh. Contoh Roh Kudus mengajarkan sungguh-sungguh, Roh Kudus mengajarkan tentang kebenaran dengan sungguh-sungguh. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama kita lihat satu pribadi. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus
untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Kita lihat pada awalnya Saulus ini adalah seorang yang mau membunuh orang-orang Kristen. Nah, menariknya di pasal yang sama di ayat yang ke-20, ayat 28 dan 29 itu mengatakan hal kebalikannya. Kita baca di ayat 20, 28 dan 29. Ketika itu juga ia Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Bayangkan Bapak Ibu, Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Bukan cuma sekali, tetapi di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah satu kontradiksi sebab ayat yang pertama berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ayat yang ke-28 dan 29. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Saudara, segala pengertian Paulus diajarkan oleh Roh Kudus. Segala pengertian yang tidak dimengerti oleh Paulus ini diajarkan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya dia tahu? Bagaimana caranya dia mengerti Yesus itu anak Allah? Padahal di ayat yang pertama jelas berkobar-kobar hati Saulus untuk membunuh murid-murid Tuhan. Dan dia juga salah satu saksi bagaimana Stefanus mati dibunuh dirajam oleh batu. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa pengertian daripada Saulus ini diajarkan oleh Roh Kudus. Sama seperti kita, apapun yang menjadi kekeliruan dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, itu sanggup diubahkan, sanggup diajarkan oleh Roh Kudus. Asalkan caranya apa? Caranya sama seperti Saulus. Bagaimana caranya? Saulus menerima didikan daripada Tuhan. Saulus menerima didikan daripada Roh Kudus. Saat kita menerima didikan dari Roh Kudus itu mengambil alih kehidupan kita dan mengajarkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kesimpulan pada hari ini adalah jangan abaikan ajaran dari mentor sejati. Jangan abaikan ajaran daripada Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur Tuhan buat baik bagi kami dan kami percaya sepanjang hari ini adalah hari yang baik bagi kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, ini doa kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, penghiburku, penolong dalam susahku. Roh Kudus, pulihkanku, kebenaran-Mu, jaminan hidupku. Jaminan